Malam yang penuh harapan bagi Lanati, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Tangis Brel Embolo pecah di lorong stadion, mengiringi hancurnya kepingan asa timnas Swiss di panggung termegah Piala Dunia 2026. Halo Raftel Mania, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sport. Tempatnya informasi sepak bola paling tajam, faktual, dan tentunya terpercaya. Pada edisi kali ini, kita akan membedah sebuah laga perempat final Piala Dunia 2026 yang syarat akan drama, air mata, dan adu taktik tingkat tinggi antara raksasa Amerika Selatan, Argentina, melawan tim kuda hitam Eropa yang penuh kejutan, Swiss. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan La Albiceleste ini tidak hanya sekadar soal siapa yang menang dan kalah, tetapi tentang sebuah momen krusial yang meruntuhkan segalanya bagi Swiss. Bagaimana mungkin Swiss yang sempat memegang momentum emas, tiba-tiba harus hancur lebur di babak perpanjangan waktu? Ternyata, di balik kemenangan gemilang Lionel Messi dan kawan-kawan, ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab runtuhnya tembok pertahanan Swiss. Siapkan kopi dan cemilan kalian, karena Raftel Sport akan mengupas tuntas semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola. Mari kita mulai pembahasannya. Faktor pertama, dan yang paling krusial dalam mengubah jalan cerita di pertandingan ini adalah kartu merah Brel Embolo. Raftel Mania, jika kita melihat jalannya pertandingan sejak peluit babak pertama dibunyikan, Swiss sebenarnya tampil dengan determinasi yang luar biasa. Meski tertinggal lebih dulu, anak asuh Murat yakin tidak panik. Titik balik yang sesungguhnya terjadi di pertengahan babak kedua. Tepat pada menit ke-66, publik Swiss bersorak histeris. Striker andalan mereka, Dan Endo, berhasil merobek gawang Argentina dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol ini bukan sekadar angka di papan skor, melainkan suntikan moral yang luar biasa. Momentum pertandingan tiba-tiba bergeser dan berpihak sepenuhnya kepada Swiss. Argentina tampak mulai tertekan dan kehilangan ritme. Namun, pepatah mengatakan, bencana seringkali datang di saat kita sedang merasa di atas angin. Hanya berselang 5 menit setelah kegembiraan itu, tepatnya di menit ke-71, malapetaka besar menghantam skuad Lanati. Brel Embolo, ujung tombak yang menjadi tumpuan utama Swiss, melakukan sebuah pelanggaran keras yang sangat tidak perlu. Wasit tanpa ragu merogoh sakunya, mengeluarkan kartu kuning kedua yang otomatis berujung pada kartu merah. Diusirnya Embolo adalah pukulan telak yang meruntuhkan mental tim. Tangis Embolo yang pecah saat meninggalkan lapangan bukan hanya tangis penyesalan pribadinya, tapi juga tangisan kesedihan bagi jutaan pendukung Swiss. Kehilangan striker utama dalam kondisi momentum yang sedang naik, memaksa pelatih Murat yakin memutar otak dengan keras. Skema permainan yang awalnya mulai berani menekan, terpaksa harus dirombak total. Swiss harus menarik diri, bermain jauh lebih bertahan demi mengamankan skor, dan membiarkan daya gedor mereka mati kutu di sisa waktu normal. Bermain dengan 10 orang melawan tim sekelas Argentina selama puluhan menit adalah sebuah misi bunuh diri. Masuk ke faktor kedua. Kita tidak bisa berbicara tentang kekalahan Swiss tanpa memberikan pujian setinggi langit untuk keunggulan taktis dan kedalaman skuad yang dimiliki Argentina. Disinilah letak perbedaan antara tim hebat dan tim juara sejati. Ketika Swiss harus bermain dengan 10 pemain, pelatih Argentina, Lionel Scaloni, mencium aroma darah. Scaloni tahu betul bahwa lawannya kini dalam kondisi pincang. Alih-alih terburu-buru melakukan serangan sporadis, Scaloni menunjukkan masterclass-nya dalam membaca situasi pertandingan. Ia memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan sangat brilian melalui rotasi yang cerdas. Scaloni memasukkan 3 pemain dengan tipikal menyerang dan memiliki kecepatan tinggi, Thiago Almada, Nicolas Gonzalez, dan Lautaro Martinez. Keputusan ini sangat jenius, Raftel Mania. Masuknya tenaga-tenaga segar yang haus gol ini membuat dimensi serangan Argentina menjadi sangat luas dan tidak tertebak. Almada memberikan kreativitas di lini tengah, Nicolas Gonzalez merobek formasi dari sisi sayap, sementara Lautaro Martinez terus memberikan ancaman fisik di dalam kotak penalti. Di sisi lain, Swiss yang bermain dengan 10 orang terpaksa harus terus mengejar bola. Sistem zonal marking yang diterapkan Murat yakin lambat laun mulai goyah.
Paru-paru para pemain Swiss dipaksa bekerja di luar batas wajarnya karena ruang yang harus di-cover menjadi lebih besar akibat hilangnya satu pemain. Kondisi fisik yang terkuras habis ini membuat konsentrasi pemain belakang Swiss perlahan-lahan menurun. Kedalaman skuad Argentina terbukti menjadi senjata mematikan yang tidak mampu diimbangi oleh armada Swiss. Lalu, tibalah kita pada faktor ketiga sekaligus paku terakhir di peti mati perlawanan Swiss. Efektivitas penyelesaian akhir Argentina yang kejam. Sejak menit pertama dibunyikan, Argentina memang sudah mendikte jalannya pertandingan melalui penguasaan bola yang dominan. Kualitas lini serang La Albiceleste memang tidak perlu diragukan lagi. Gol cepat Alexis McAllister di awal babak pertama sudah menjadi bukti betapa berbahayanya mereka jika diberi ruang. Meski Swiss tampil sangat heroik, penuh disiplin, dan sempat sukses menyulitkan barisan pertahanan Argentina, harus diakui bahwa level efektivitas serangan Argentina berada di dimensi yang berbeda. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu atau extra time. Disinilah stamina dan mentalitas benar-benar berbicara. Swiss yang sudah kelelahan akibat harus bertahan total dengan 10 pemain selama hampir 50 menit, dihitung sejak kartu merah Embolo di menit ke-71, akhirnya tidak mampu lagi menahan gelombang serangan sang juara dunia bertahan. Konsentrasi tingkat tinggi yang mereka bangun dengan susah payah, akhirnya pecah berkeping-keping. Pada menit ke-112, kebuntuan di perpanjangan waktu akhirnya terpecahkan. Sebuah skema serangan terstruktur berhasil diselesaikan dengan dingin oleh Julian Alvarez. Gol ini seolah meruntuhkan pijakan kaki para pemain Swiss. Mereka mencoba untuk keluar menyerang dalam keputusasaan demi mencari gol penyeimbang di sisa waktu. Namun, meninggalkan celah di lini belakang saat menghadapi Argentina adalah sebuah kesalahan fatal. Tepat di menit ke-120, saat laga nyaris berakhir, Lautaro Martinez yang masuk sebagai pemain pengganti, berhasil menuntaskan serangan balik cepat dan menyegel kemenangan mutlak 3-1 untuk Argentina. Dua gol di masa extra time ini menjadi bukti sahih betapa efektifnya lini serang Argentina dalam memanfaatkan celah kecil apapun, terutama ketika fisik dan fokus lawan sudah berada di titik nadir. Raftel Mania. Pertandingan ini mengajarkan kita bahwa sepak bola di level tertinggi bukan hanya soal seberapa baik sebuah tim bisa bermain, tetapi tentang bagaimana mengelola emosi dan meminimalisir kesalahan. Swiss telah membuktikan diri sebagai tim yang patut dihormati di turnamen ini. Semangat pantang menyerah mereka, keberanian mereka menantang raksasa, patut kita apresiasi. Namun, di panggung Piala Dunia, detail-detail kecil bisa berdampak sangat masif. Kartu merah Brel Embolo yang mengubah skema permainan, kejeniusan taktik Lionel Scaloni yang memanfaatkan kedalaman skuad secara sempurna, serta kejamnya efektivitas penyelesaian akhir dari Julian Alvarez dan Lautaro Martinez di masa perpanjangan waktu, menjadi kombinasi maut yang mengubur mimpi Swiss. Argentina kini melangkah dengan gagah ke babak semifinal, semakin dekat untuk mempertahankan mahkota juara dunia mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah ada tim yang mampu menghentikan laju sang juara bertahan di Piala Dunia 2026 ini? Atau justru Argentina akan kembali mengangkat trofi emas tersebut? Bagaimana pendapat kalian tentang kartu merah Embolo? Apakah itu murni kesalahan sang pemain, atau wasit terlalu kejam? Tuliskan analisis dan opini tajam kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan pembahasan komprehensif dari kami, jangan lupa berikan like, share video ini ke teman-teman kalian sesama pecinta sepak bola, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Raftel Sport. Saya pamit undur diri. Teruslah mencintai sepak bola, junjung tinggi sportivitas, dan sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya. Salam olahraga.